Mas Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu, katanya sih melanggar kampanye. Benarkah beliau melanggar kampanye? Atau ini hanya cari-cari sensasi? Atau mencari terobosan hukum? Sebetulnya apa yang dikerjakan oleh seseorang sebelum masa tahapan kampanye? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Apakah Mas Anies Baswedan akan kena pidana pemilu atau akan kena sebuah keputusan Bawaslu bahwa beliau melanggar kampanye pada kunjungannya ke Aceh kemarin atau ke beberapa daerah, karena ada yang melaporkan beliau terkait dengan kunjungan tersebut. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita bahas secara mendalam bagaimana Bawaslu, bagaimana regulasi mengaturnya, dan what's next, what solution. Oke, pertama kita baca di Kompas. Anies dilaporkan ke Bawaslu, dianggap kampanye di Aceh. Oh, tapi mungkin sebagian bertanya-tanya, mengapa sih yang dilaporkan hanya Mas Anies Baswedan? Yang lainnya kok tidak dilaporkan? Wah, maksudnya kan juga ada nama-nama yang beken yang juga hampir sama melakukan, tapi yang dilaporkan Anies Baswedan. Kemudian Bawaslu kaji awal laporan dugaan pelanggaran pemilu Anies Baswedan. Ini adalah di Detik. Jadi agak melanjutkan yang berita yang judul di Kompas. Kemudian di Tempo, Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu. Begini prosedur pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Ini sudah membahas tentang prosedurnya. Dan yang terakhir di CNN Indonesia, Anies dilaporkan ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran kampanye di Aceh. Ayo kalian pilih yang mana? Kita pilih yang terakhir saja karena memuat, meskipun nanti kita tambahkan dari yang lain. Anies dilaporkan ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran kampanye di Aceh. Ini adalah di CNN Indonesia. Jakarta, CNN Indonesia, Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Anggota Bawaslu, Puadi, laporan telah disampaikan ke Bawaslu pada Selasa. Laporan itu dilayangkan Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi, APCD, Aliansi Pecinta Pemuda Cinta Demokrasi. Jadi kalau cinta itu kan mungkin bahasanya melaporkan, atau sebetulnya dengan bahasa lain. Benar, kemudian ada WNI melaporkan datang ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada tanggal 2 Desember, kata Bu Adi ke CNN Indonesia dan berbagai media. Bu Adi mengatakan Bawaslu belum menerima laporan itu lantaran pelapor belum membawa bukti 3 rangkap. Oh, masih melaporkan mungkin secara lisan. Bawaslu mempersilahkan pelapor melengkapi berkas laporan tentang dugaan pelanggaran Anies terlebih dahulu. Menurut Pak Adi, pelapor punya waktu sepekan untuk melengkapi bukti-bukti. Jadi siapapun termasuk forum pecinta, forum atau aliansi pemuda cinta demokrasi tadi punya waktu 1 pekan. Mereka ingin melengkapi bukti dulu dan akan datang kembali ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkan sebelum 7 hari sejak diketahui. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membantah tuduhan yang menyebut Anies Baswedan dan partainya melakukan kampanye politik di tempat ibadah. Oh, ini
kampanye tempat ibadah atau kampanyenya yang diproses, maksudnya dilaporkan. Anies dan Partai Nasdem tidak pernah menggunakan tempat beribadah untuk berkampanye, ujar Willy saat dihubungi secara terpisah. Willy menjelaskan bahwa Anies hanya sholat dan beribadah di masjid, namun banyak warga yang mendatanginya dan meminta foto. Menurut Willy itu bukan salah Anies, wong masyarakat minta foto sendiri. Apa yang salah? Apa bedanya dengan public figure atau artis yang juga mengalami hal seperti itu? Semuanya minta foto. Yang dilakukan selama ini hanya memperkenalkan Pak Anies kepada masyarakat. Itu saja. Kalau kemudian sambutannya luas dan besar, yaitu artinya masyarakat sedemikian tunduk, rindu pada sosok Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies Baswedan juga pernah dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan kampanye terselubung pada bulan September. Oh, mungkin ada spesial lapor-melapor ini. Ia dilaporkan karena penyebaran tabloid KPA News yang berisi artikel berbagai pencapaian Anies di DKI Jakarta. Padahal siapa yang membuat, pokoknya dilaporkan aja. Bawaslu menolak laporan tersebut. Mereka beralasan peserta pemilu 2024 belum ditetapkan sehingga belum terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu terkait dengan beritanya. Tapi bagaimana tentang sebuah proses? Apakah sebuah proses itu bisa masuk dalam ranah pelaporan, maksudnya apakah mengandung unsur formil ataupun material. Di Tempo itu dijelaskan, meskipun sebetulnya kalau kita ngomong regulasi dan peraturan Bawaslu atau peraturan KPU sudah jelas bahwa regulasi pelaporan dugaan pelanggaran pemilu itu kalau misalkan melihat di Bawaslu.go.id, syarat laporan itu terdiri syarat formal dan syarat material. Syarat formal yaitu mencakup pihak yang berhak melaporkan, waktu pelaporan yang tidak melebihi ketentuan batas waktu, dan keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dan selanjutnya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini sudah ada yang mulai dikit-dikit lapor, meskipun substansinya tidak pas. Jadi pokoknya lapor. Ini mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa sih arti laporan itu? Dan apakah ini memang murni laporan atau sebatas hanya semacam lapor bahwa saya bekerja untuk ini ya. Sehingga kalau melihat suasana tersebut, menurut analisa saya, pertama, belum ada laporan yang hitam putih masuk ke Bawaslu secara benar bahwa ada aliansi. Dalam bahasanya Bawaslu WNI yang melaporkan, tapi dalam bahasa lebih detail itu adalah aliansi masyarakat pecinta demokrasi. Ini kalau kita melihat aliansi pemuda cinta demokrasi, aliansi pemuda cinta demokrasi itu melaporkan ke Bawaslu, dan oleh Bawaslu ya belum diterima karena memang belum ada hitam di atas putihnya dan belum menampilkan bukti-buktinya, ya ada sebatas lapor. Itu ya belum laporan yang sebenarnya. Tapi yang penting kemudian terpublis di media dan lapor, itu kan menjadi masalah. Jadi pertama itu. Jadi belum ada hitam putih. Tapi kemudian yang kedua, yang terjadi di publik seakan-akan Mas Anies Baswedan kan semacam diberikan pengadilan oleh media. Meskipun kalau kita membaca yang sebenarnya ya enggak juga. Di media itu sendiri diklarifikasi ke memang ada sebuah peristiwa di Aceh, ada yang ingin foto bersama, ada yang melaporkan, tapi bahwa Bawaslu mengklarifikasi belum lengkap dan diberi kesempatan untuk melengkapi.
selama 1 minggu dengan berbagai alat bukti yang memang kalau memang iya silakan dilanjutkan. Jadi yang kedua, bahwa ini kalau yang pertama tadi kan belum ada laporan yang sebenarnya. Yang kedua adalah ada sekelompok yang masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, apakah laporan-laporan seperti ini akan terulang di berbagai tempat dan dengan berbagai tema yang ada? Menurut saya sih sangat mungkin orang untuk melaporkan. Tapi yang disayangkan adalah kalau itu bukan laporan yang sebenarnya, itu menjadi masalah. Apalagi sifatnya hanya semacam, pokoknya saya bekerja, disampaikan kepada orang yang seakan-akan bangga, senang dengan sebuah pelaporan, dan selanjutnya kemudian dibiarkan. Ini menjadi masalah besar. Jadi, ya seakan-akan melaporkan tapi sebetulnya enggak. Pecinta masa depan negeri, kalau melihat semua fenomena yang ada dan proses yang dijalankan oleh Bawaslu, menurut saya sih apa yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi, kita sebelum ngomong tentang kelengkapan, atau kita kelengkapan dulu. Seandainya diberi kesempatan 1 minggu kemudian bisa melengkapi Aliansi Pecinta Demokrasi, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi itu, maka menurut saya ini sulit untuk diproses yang sebenarnya. Maksudnya diproses bahwa ini adalah sebuah pelanggaran pemilu. Mengapa? Karena sekarang itu belum waktunya masa kampanye, belum waktunya kampanye. Terus kemudian kalian mungkin bertanya, apa kalau gitu yang dilakukan oleh Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo, Pak, dan lain-lain sebagainya? Itu bukan kampanye kok. Dalam bahasanya beliau seperti Mas Anies Baswedan itu silaturahmi. Kalau begitu, apa bedanya kampanye dan silaturahmi? Yang jelas berbeda. Kampanye itu adalah di masa waktu kampanye. Silaturahmi itu tidak harus kemudian di masa kampanye. Tetapi yang lebih menjadi titik poin adalah selama seseorang, salah satunya Anies Baswedan, tidak pernah mengajak untuk memilih, maka ya jelas itu bukan kampanye, apalagi bukan di masa kampanye. Ada tudingan yang sangat keras ya, bahwa ini adalah melanggar kampanye dilaksanakan di Masjid Baitur Rahim di Aceh. Langsung kan tadi diklarifikasi oleh elit Partai Nasdem. Bukan hanya, pada waktu itu memang Mas Anies Baswedan sebagai muslim itu sholat Jumat. Ya biasalah, siapapun, saya termasuk atau teman-teman yang muslim, pada waktu Jumat dimanapun berada ada sebuah kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun perbedaannya kalau ada seorang tokoh, taruhlah Anies Baswedan atau misalkan artis, maka biasanya banyak orang yang datang bersalaman dan minta foto. Jangan sampai orang yang ingin minta foto bersalaman itu selanjutnya itu adalah proses kampanye. Bukan. Siapapun, mungkin termasuk kalian yang seandainya famous, dikenal, biasanya pasti orang bangga untuk mengambil foto itu. Jadi ini jauh dengan tudingan dari bahwa ini merupakan kampanye di tempat ibadah. Bukan. Sekali lagi, menurut saya sangat tidak bijak ya mempolitisir seakan-akan ini adalah berkampanye di tempat beribadah. Apalagi kemudian dikatakan ini bagian dari politik identitas. Oh, ini kan bahaya. Padahal sebagai seorang muslim, siapapun lah pasti akan melaksanakan sholat Jumat pada waktu hari Jumat. Dan tidak dipungkiri untuk ketemu banyak orang. Bagi yang non-muslim misalkan pada hari Minggu ke gereja, atau teman-teman Hindu Buddha, tokoh misalkan, mereka pasti juga melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Muslim melaksanakan Jumat bukan karena tertarik untuk menemui banyak orang, bukan. Ya di situ
melaksanakan perintah keagamaan dan ketemu banyak orang, dan di situ adalah ada sebuah, ya dalam bahasanya silaturahmi itu tadi. Sehingga dengan ini lebih baik teman-teman yang gampang menuding seperti itu coba berpikir ulang deh, daripada nanti sia-sia. Kecuali memang inginnya pokoknya diramaikan ini dengan tema misalkan politik identitas, atau lebih khusus lagi adalah pelanggaran tempat ibadah untuk kampanye. Sepertinya ngeri tapi sebetulnya kosong. Orang dibuat eh, apa sebuah harapan penyelesaian kasus yang seakan-akan melanggar kampanye di tempat ibadah, tapi sebenarnya tidak ada yang disalahgunakan atau tidak ada sebuah peristiwa yang disalahkan oleh misalkan Anies Baswedan. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu tema secara umum. Nah sekarang adalah Fuadi sebagai Bawaslu RI memberikan kesempatan kepada Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi atau WNI itu tadi untuk melengkapinya. Seandainya dilengkapinya pun menurut saya itu sangat lemah. Kecuali ada bukti-bukti yang lain yang memang mengindikasikan ke sana. Mengindikasikan adalah misalkan penyalahgunaan tempat ibadah untuk sebuah kampanye, meskipun hari ini belum masa kampanye. Tapi dari bukti-bukti nanti, teman-teman Bawaslu akan mengambil sebuah kajian sebelum sebuah kesimpulan dan didudukkan secara bersama-sama untuk diputuskan. Apakah ini terjadi sebuah pelanggaran atau tidak. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebuah kebenaran pasti ditunggu ketika ada isu pelanggaran masa kampanye, pelanggaran kampanye di tempat ibadah, pelanggaran kampanye oleh tokoh, figur, dan sebagainya. Itu pasti. Tetapi bahwa kebenaran itu pasti tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Sehingga kembali kepada tema Aceh, semoga ini menjadi pembelajaran bagi semuanya ya. Meskipun memang pada kesempatan ini Bawaslu memberikan kesempatan kepada Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi untuk melengkapi, dan selanjutnya nanti kemungkinan ada pembahasan atau ada kajian dan kemudian ada keputusan. Jauh dari sana, jauh dari keputusan yang terjadi, apalagi kesempatan untuk memperbaiki 1 minggu, maka lebih baik teman-teman tidak perlu dong untuk gampang melaporkan yang sebetulnya tidak substantif. Ya siapapun berhak untuk melaporkan misalkan terkait dengan sebuah tahapan pemilu yang dilanggar. Itu adalah hak bagi siapapun untuk bagaimana pemilu di Indonesia itu demokrasi proseduralnya lebih bagus dan tidak ada sebuah pelanggaran. Namun perlu tahu diri bahwa apakah yang dilaporkan itu secara substantif atau hanya sebatas lapor. Karena kalau hanya sebatas lapor, dipastikan dia akan berujung pada penolakan oleh Bawaslu dan pasti akan mendapatkan sorotan penilaian negatif oleh masyarakat. Nah, biasanya orang kalau diberi nilai negatif, label negatif oleh masyarakat atau ya nilai negatif lah, biasanya kan marah, pokoknya nggak terima, ini pasti penyelenggara, lebih khusus Bawaslu, tidak adil, diskriminasi terhadap padahal itu. Padahal sebetulnya yang trouble itu adalah sang pelapor. Sehingga ayo kita mengarah ke 2024, berdemokrasi dengan yang baik. Melapor itu adalah boleh dan hak bagi siapapun, khususnya adalah yang menjadi bagian dari proses menjabat 2024. Teman-teman tim boleh melaporkan, teman-teman calon pun juga boleh melaporkan, masyarakat pun juga diperbolehkan. Syaratnya adalah ada hubungannya dengan misalkan dalam proses sebuah peristiwa, masyarakat itu adalah terlibat dan kemungkinan dirugikan oleh sebuah peristiwa tersebut. Semoga menjadi catatan bagi kita bersama. Melapor itu boleh, tapi perlu
cerdas daripada membuang-buang waktu dan energi. Bekerja terhadap seseorang, harus bekerja terhadap seseorang untuk diberi apresiasi itu, ya itu hak kita semuanya, hak kalian. Tapi kalau tidak berhasil, biasanya kita malu dengan sendirinya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.